Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku ingin belajar dan ingin menjelaskan atau aku sedang belajar menjelaskan tentang seorang raja yang bernama Prabu Hayam Wuruk. Siapakah Prabu Hayam Wuruk itu? Prabu Hayam Wuruk adalah seorang raja keempat Kerajaan Majapahit dan beliau adalah putra dari Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggaldewi. Beliau memiliki nama kerajaan Sri Rajasa Nagara Dyah Hayam Wuruk. Beliau lahir pada tahun 1334 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1389 Masehi. Beliau dinobatkan sebagai raja di saat masih berusia 16 tahun. Meski di usianya masih muda, beliau kepiawaian dan kebijaksanaannya dalam memerintah Kerajaan Majapahit mampu membawa nama Prabu Hayam Wuruk termasuk atau tetap harum dan sebagai raja yang ideal atau berprestasi sepanjang sejarah Nusantara. Hampir selama 40 tahun beliau memimpin Kerajaan Majapahit. Beliau berhasil membawa Kerajaan Majapahit dalam masa keemasannya. Dalam kitab Negara Kertagama, beliau dikatakan di dalam kepemimpinannya, kehidupan politik di masanya disebut atau sangatlah tenang dan aman. Keberhasilannya dan dalam memimpin Kerajaan Majapahit tidak lepas juga dari bantuan seorang Mahapatih yang bernama Patih Gajah Mada. Bersama Patih Gajah Mada, beliau mempersatukan wilayah Nusantara dan membangun pusat perdagangan yang sangatlah makmur di masa itu. Beliau adalah raja yang selalu berkeliling desa untuk melihat kehidupan secara langsung rakyatnya. Dan beliau pula seorang penikmat seni yang mana ia gemar sekali menonton pertunjukan wayang, tari-tarian, dan beliau selalu mendukung para sastra dan para budayawan Jawa atau budaya Jawa. Beliau meski gagal menikah dengan Putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Sunda atau dari Kerajaan Sunda, tapi beliau menikah dengan saudara sepupu yaitu Sri Sudewi atau Padukasori atau putri dari penguasa Brewengker yaitu Wijaya Rajasa. Di puncak kejayaan Majapahit atau di puncak kejayaannya, ia mencetuskan falsafah atau semboyan yang sampai kini kita gunakan dalam bernegara, yakni Bhinneka
Tunggal Ika. Meski berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Semboyan ini dicetuskan untuk mengikat persatuan dalam keberagaman. Keberagaman maksudnya, guys. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila dalam menjelaskan kurang lengkap, mohon maaf. Dan aku menjelaskan ini karena aku juga sedang mempelajari atau belajar sedikit tentang beliaunya Prabu Hayam Wuruk, dan aku sedang juga belajar menyampaikan kepada kalian. Mari kita ambil sisi positif atau sisi kebaikan dari para raja-raja terdahulu, dan marilah kita terapkan dalam kehidupan kita selama itu kebaikan. Semoga di video ini banyak manfaatnya untuk kalian semua, dan semoga mendengar suara ini kalian juga merasakan ketentraman jiwa, dan semoga juga beliau Prabu Hayam Wuruk, para sejarawan dan para leluhur meridai kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.